lagi bersama Kak Michelle dan Kak Sini. Oke, gimana nih adik-adik? Meskipun ibadah online tapi harus tetap semangat ya ibadahnya. Kalau gitu kita akan mulai ibadah kali ini. Kita pujikan Bapa Engkau Sungguh Baik. Tuhan, Engkau sudah memberkati dan menyertai kami Tuhan. Sebentar kami akan memulai
memuji dan menyembah-Mu lebih tinggi lagi. Tuhan, Kau berkati setiap ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sekarang kita bagi berdiri adik-adik. Laskar Kristus, siap, yes! Mari kita sekarang menyanyikan lagu Kasih Yesus. Harus semangat ya. Harus. Semangat dong. Harus dong. Oke, sekarang kita menyanyikan lagu kedua yaitu berjudul Oh Sukacitaku. Harus lebih semangat lagi ya adik-adik. Yeay. Para
adik-adik kita sudah selesai memuji Tuhan, adik-adik bisa silakan untuk duduk. Lalu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan kasih. Mari kita berdoa ya adik-adik. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini Engkau telah menuntun kami dan memimpin kami dan memberkati kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami, siapkan telinga kami agar kami bisa mendengarkan segala isi firman-Mu dan kami masukkan ke dalam hati kami dan kami lakukan ke dalam kegiatan sehari-hari kami Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami, siapkan telinga kami, biar Kau yang memberkati kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati dan selalu cover mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kode kata 1 Pelangi. Shalom adik-adik, perkenalkan nama kakak, Kak Yuli. Kali ini Kak Yuli akan menceritakan tentang Nuh pada Kejadian 8 sampai 9. Nah, minggu kemarin adik-adik sudah mendengar cerita dari Kak Manda bagaimana Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera dan Nuh melakukannya. Nuh dan keluarganya serta binatang dan burung masuk ke dalam bahtera. Lalu tiba-tiba hujan turun.
Nah, adik-adik coba bayangkan Nuh dan keluarganya beserta banyak binatang dan burung berada dalam satu bahtera selama 40 hari 40 malam, dan hujan turun dan menyebabkan banjir atau air bah, karena air bah itu lama sekali surutnya. Yang kelihatan hanya air di mana-mana menutupi muka bumi, dan yang nampak dari kejauhan hanya bahtera Nuh yang terapung di atas air. Tetapi Tuhan tidak melupakan keluarga Nuh. Setelah 40 hari hujan berhenti, Tuhan mengirim angin yang berhembus ke bumi sehingga air mulai surut. Setelah 150 hari atau 5 bulan mereka di dalam bahtera, tiba-tiba terdengar bunyi kak. Bahtera bergoncang sebentar, kemudian tidak bergerak lagi. Bahtera Nuh kandas di atas pegunungan yang namanya pegunungan Ararat. Itu tandanya bahwa air telah surut. Nuh membuka jendela dan melepaskan seekor burung. Burung apa coba adik-adik? Siapa yang tahu? Nah, burung merpati. Namun ternyata burung merpati itu kembali lagi ke bahtera Nuh. Dan Nuh harus menunggu lagi selama 7 hari. Sesudah 7 hari, Nuh melepaskan lagi seekor burung merpati, dan burung itu kembali dengan membawa sehelai daun zaitun yang segar. Dan Nuh tahu bahwa air sudah surut. Lalu Nuh menunggu lagi selama 7 hari dan kembali melepaskan burung merpati. Dan kali ini burung merpati itu tidak kembali ke bahtera Nuh. Maka dengan semangat Nuh, Sem, Ham, dan Yafet membuka tudung bahtera. Udara segar mulai masuk ke dalam bahtera yang mereka sudah tempati hampir 1 tahun lamanya. Mereka masih harus menunggu 2 bulan lagi. Sebab sesudah banjir yang besar, tanah masih berlumpur walaupun dari bahtera terlihat tanah sudah kelihatan kering. Setelah 2 bulan berlalu, Tuhan berbicara kepada Nuh. Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama penghuni lain, baik manusia maupun binatang dan burung. Suruhlah mereka keluar bersama-sama engkau, supaya semuanya berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarga Nuh dan semua binatang dan burung sangat bersukacita karena bisa keluar dari bahtera, dan mereka bisa melihat terang matahari dan bisa menghirup udara yang segar. Burung-burung mereka langsung berterbangan mencari pohon, dan mereka membuat sarang. Rusa dan serigala lari mereka menuju ke hutan. Gajah-gajah berjalan untuk mencari tempat yang lebih panas. Nuh dan keluarganya tidak langsung dia mencari tempat tinggal. Tapi apa yang dilakukan Nuh? Yaitu Nuh membuat mezbah untuk korban bakaran bagi Tuhan. Untuk apa adik-adik? Untuk berterima kasih. Rasa berterima kasih, mengucap syukur Nuh atas semuanya, atas Allah yang sudah menyelamatkan mereka. Lalu mereka menyembelih beberapa ekor binatang untuk persembahan kepada Tuhan. Dan Tuhan Allah senang menerima korban itu. Dan Tuhan Allah memberi sebuah perjanjian yang penting. Yuk kita baca di dalam Kejadian 8 ayat 21 dan 22. Kakak akan bacakan ya.
Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, dan aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecil. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Nah, setelah Nuh keluar dari bahtera itu, dia berjalan di sekeliling bahtera. Dia melihat-lihat di sekitarnya, karena di situ Nuh merasa asing, karena di situ bukan lagi tempat tinggalnya, bukan lagi rumahnya. Dan apa yang dipikirkan Nuh? Nuh berpikir, Nuh berdiam diri untuk mencari petunjuk dari Tuhan. Nah, pada waktu Nuh menantikan petunjuk dari Tuhan, maka apa yang dilakukan? Tuhan berbicara kepada Nuh. Katanya, aku memberkatimu supaya keluargamu menjadi besar, banyak anak-anak dan cucu-cucu akan lahir dari keluargamu. Tuhan ingin supaya bumi yang kosong ini menjadi penuh dengan manusia. Dan engkau dan keluargamu telah kuciptakan menurut gambarku, karena itu engkau harus menjadi tuan atas semua binatang, burung, dan ikan. Bila perlu makanan, kalian dapat berburu dan memakan daging mereka, tetapi mereka tidak dapat membunuh engkau. Kalau seekor binatang membunuh manusia, aku atau Tuhan akan membalas nyawa manusia terhadap dia. Juga engkau sendiri jangan mulai lagi seperti Kain yang membunuh adiknya. Kalian tidak boleh saling membunuh. Siapa yang membunuh manusia, dia juga akan dibunuh oleh manusia. Karena itu, beranak cuculah, bertambah banyak, supaya bumi yang sekarang kosong penuh lagi dengan manusia. Nah, masih ada satu hal lagi yang ingin Tuhan sampaikan. Ia tahu bahwa Nuh dan keluarganya tidak akan melupakan air bah yang dahsyat itu, bahkan akan terus menceritakan ke anak cucu mereka, dan mereka akan menceritakannya kepada tiap generasi. Manusia tidak aman lagi di bumi. Mereka akan takut bila mana akan terjadi lagi hujan yang terus-menerus, sehingga mereka takut kalau terjadi air bah lagi seperti apa yang terjadi dengan Nuh. Memang pada waktu itu Nuh dan keluarganya membawa korban bakaran di atas mezbah. Tuhan sudah berjanji bahwa ia tidak akan mengirimkan air bah lagi, dan bahkan akan terjadi musim-musim yang teratur. Tetapi sekarang Tuhan ingin menetapkan janji itu supaya manusia tidak melupakannya, supaya setiap kali diceritakan tentang air bah sebagai hukuman Allah, diceritakan juga janji Tuhan. Karena itu Allah berfirman, sungguh-sungguh aku memberi perjanjian kepada kamu dan kepada semua burung dan binatang yang bersama-sama kamu keluar dari bahtera. Aku berjanji bahwa aku tidak akan lagi mengirim air bah. Dan supaya kamu mengingat janji itu, aku akan menaruh pelangi di awan sebagai perjanjian di antara aku dan bumi. Jika sesudah hujan pelangi terlihat di awan, aku akan mengingat perjanjianku yang kekal antara aku dan segala makhluk di bumi ini. Nuh senang sekali mendengar janji Tuhan, karena setiap kali hujan turun, Nuh tidak akan takut lagi. Karena apa? Karena ia ingat janji Tuhan. Nah, kakak ada pertanyaan nih buat adik-adik. Bolehkah kita berburu di hutan? Nah, ayo apa jawabannya? Nah, kakak akan jawab ya, akan kasih tahu. Jawabannya ada di Kejadian 9 ayat yang ketiga.
Kakak akan bacakan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi pertanyaannya tadi apa? Bolehkah kita berburu binatang di hutan? Jawabannya ada di Kejadian 3, Kejadian 9 ayat 3. Segala yang bergerak, ya, yang hidup akan menjadi makanan kita. Ayo, siapa yang mempunyai peliharaan di rumah? Kucing, kelinci, apalagi adik-adik? Iya benar, hamster. Terus apalagi? Ikan, betul. Ikan, mungkin ada yang memelihara ikan di akuarium. Terus apalagi? Kelinci. Nah, setiap kali kalian memelihara binatang, kalian bukan hanya memelihara, tapi juga harus mengasihi mereka, harus merawat mereka, ya. Tapi nih, bukan saja kalian harus menyayangi binatang, kalian harus menyayangi siapa? Sesama manusia. Siapa yang ada di rumah? Orang tua kita, kakak, adik, ya. Mungkin orang-orang yang tinggal bersama-sama dengan kita, mungkin yang membantu kita pekerjaan-pekerjaan di rumah. Tetangga kita juga bisa. Saudara-saudara kita juga harus saling mengasihi. Seperti Tuhan mengasihi siapa? Tadi dalam cerita mengasihi Nuh dan keluarganya. Dan kalau Tuhan sudah mengasihi kita, kita harus berterima kasih. Berterima kasih sama Tuhan. Nah, sekarang kakak akan bacakan ayat emas yang ada di dalam Kejadian 8 ayat 22. Ayo kita baca sama-sama. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Nah, kita ulangi lagi. Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Nah, adik-adik harus dihafalin ya, ini ayat emas. Dan sekarang kakak akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat cerita hari ini. Biarlah kami boleh menjadi seperti Nuh, yang taat dan dengar-dengaran akan Tuhan, dan mengucap syukur dalam setiap keadaan apapun. Dan kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tiga orang
Kode kata 2, kasih Tuhan. Ketik pelangi kasih Tuhan, kirim ke grup WA disertai aktivitas atau ayat hafalan. Karya kreativitas adik-adik Smiling Kids. Kartu ucapan kasih sayang untuk Papa dan Mama. Jaya, Agnes, Amel, Ricky, Ane. Nah, gimana nih adik-adik? Pasti firmannya memberkati banget dong ya? Pasti ya? Pastinya dong. Nah, kalau kayak gitu, ayat hafalan dan aktivitasnya jangan lupa difoto atau di video lalu dikirimkan ke grup masing-masing ya. Untuk adik-adik yang ingin memberikan persembahan bisa dititipkan ke orang tuanya saat nanti pergi ke gereja atau bisa ditransfer di rekening di bawah ini. Kalau gitu, kita akan mengakhiri ibadah kita kali ini. Kita pujikan terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa akhirnya kami ada di penghujung dari ibadah online Smiling Kids saat ini. Terima kasih kami boleh memuji menyembahmu bersama-sama, sekalipun ruang dan waktu memisahkan kami, tetapi kami satu dalam roh. Terima kasih Bapak, demikian juga kami boleh mendengar sedikit dari hati Tuhan, firman Tuhan yang menguatkan setiap kami Bapak. Terima kasih Bapak untuk setiap janji Tuhan yang sudah Tuhan berikan atas setiap kami anak-anak Smiling Kids yang ada Bapak. Terima kasih Tuhan, kami percaya janji Tuhan adalah janji yang murni, yang akan Tuhan genapi tepat pada waktu Tuhan untuk setiap kami anak-anak Smiling Kids yang Tuhan cintai dan kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih, berkati seluruh anak-anak Smiling Kids GP Sentro yang ada, berkati sekolah kami, masa depan kami ada dalam genggaman tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, kiranya Tuhan berikan kedua orang tua kami kesehatan dan panjang umur. Kami anak-anak Smiling Kids mengasihi kedua orang tua kami, dan kami mau terus menghormati mereka sebagai orang tua kami Bapak. Terima kasih Tuhan, dan sebagai hamba Allah, hamba berdoa bahwa setiap anak-anak Smiling Kids saat ini, terus Tuhan berkati kami, berkati masa depan kami. Hamba berdoa masa depan yang terbaik, segala sesuatu yang terbaik dan yang tidak pernah kami lihat, yang kami pikirkan Tuhan sediakan atas setiap anak-anak Smiling Kids GP Sentro Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari anak Smiling Kids yang diberkati dan kasih Tuhan, kita sama-sama mengangkat tangan saat ini. Haleluya, haleluya. Sekarang terimalah penyertaan, pimpinan, perlindungan, damai sejahtera, sukacita, serta berkat-berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang diberkati, sama-sama dengan saya berkata, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Oke, sekarang tiba saatnya ibadah kita sudah selesai. Sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan